wabarakatuh. Saya Afifah Novia Zulfa, NIM 1220871830019. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Terdapat dua kategori guru dalam pendekatan supervisi, yaitu 1. Tingkat berpikir abstrak. Berpikir abstrak dan imajinatif merupakan kemampuan untuk memindahkan konsep, visualisasi, mengidentifikasi, dan mengumpulkan data. 2. Tingkat komitmen. Komitmen adalah kecenderungan untuk merasa terlibat aktif dengan penuh tanggung jawab. Guru yang memiliki derajat abstraksi rendah dan derajat komitmen rendah, pendekatan supervisi yang tepat adalah supervisi direktif. Supervisor banyak mengarahkan guru. Kegiatannya menginformasikan, mengarahkan, menjadi model, menetapkan patokan tingkah laku, dan menilai serta menggunakan insentif sosial dan material. Pendekatan supervisi direktif merupakan pendekatan terhadap masalah secara langsung, yakni supervisor melakukan pendekatan dengan memberikan arahan langsung kepada anggota. Pendekatan ini dilakukan dengan perilaku supervisor, yakni menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Adapun tujuan dari pendekatan supervisi direktif yaitu mengamati proses pendidikan di sekolah, merumuskan penyelesaian masalah pendidikan, serta memperbaiki pendidikan pada bagian-bagian yang dianggap kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Hidayati, NIM 12207183008. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep pendekatan supervisi direktif. Supervisi dengan pendekatan ini menuntut supervisor yang banyak bicara dan berkomentar. Supervisor dengan pendekatan ini didasarkan asumsi bahwa dalam mengajar terdiri dari beberapa keterampilan teknis, standar, dan kompetensi yang telah ditetapkan. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam supervisi pendekatan direktif ini adalah menyajikan, mengarahkan, menjelaskan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Tanggung jawab proses penuhnya berada di tangan supervisi, sedangkan tanggung jawab guru rendah, sehingga biasanya supervisor mengeluarkan perintah kepada guru untuk lebih meningkatkan profesionalitasnya dan mendiskusikannya apabila mengalami masalah. Pendekatan supervisi direktif ini menekan guru untuk menjadi pasif dan hanya melakukan arahan yang diberikan oleh supervisor. Guru tidak diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini mengarah pada proses supervisi yang hanya melakukan perbaikan terhadap proses pendidikan tetapi tidak untuk meningkatkan kemampuan guru. Dengan demikian, supervisor menjadi penengah dalam menentukan perbaikan pada guru. Supervisor harus aktif, kreatif, dan inovatif dalam memperbaiki cara mengajar seorang guru, sehingga guru tidak merasa didikte dalam mengarahkan kemampuannya dan kreativitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiarotunisa, NIM 12207183046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pendekatan supervisi direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Pendekatan ini diangkat dari landasan psikologi behavioristik. Pada pendekatan direktif, supervisor mengarahkan kegiatan untuk perbaikan pengajaran, menetapkan perangkat standar untuk perbaikan penggunaan sarana pengajaran, dan berbagai dorongan yang diperlukan untuk meningkatkan pengajaran. Adapun langkah-langkah pendekatan direktif meliputi 1. Identifikasi data kondisi guru, 2. Diagnosis permasalahan inti yang dihadapi guru, yang ketiga pemberian terapi oleh supervisor berupa solusi pemecahan masalah. Meski pendekatan direktif dapat membantu permasalahan guru dengan cepat dan tepat, namun pendekatan direktif ini dianggap kurang efektif karena para guru yang disupervisi tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Haryanto dari MPI 5A. Pada pendekatan supervisi direktif ini, supervisor hanya memberikan arahan dan lebih sedikit memberikan motivasi. Supervisor tidak memberikan cara untuk menyelesaikan permasalahan.
Cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat kinerja guru. Dalam pendekatan ini, supervisor hanya memberi arahan dan komentar karena untuk melihat sampai di mana kreativitas guru tersebut. Guru yang perlu dibantu dalam pendekatan direktif ini adalah guru yang termasuk dalam kategori yang guru banyak kritik, guru yang semangat kerja namun tidak profesional, dan guru yang tidak profesional. Berikut cara agar pengawas dapat mengetahui kompetensi masing-masing guru. 1. Banyak pengawas yang meningkatkan kompetensinya dengan melalui pendidikan lanjutan, yaitu adanya beasiswa kepengawasan baik dalam Kemendiknas maupun Kemenak. Hal tersebut mengakibatkan pengawas mampu memahami teori pendekatan supervisi yang bisa diaplikasikan di lapangan. Yang kedua, terjadinya konsentrasi pengawas sesuai dengan PP yang berlaku, yaitu satu pengawas membawahi 7 madrasah atau sekolah. Atau kalau itu guru, satu pengawas membawahi 20 guru. Dari kondisi real di lapangan, terdapat kelemahan yang lain, yaitu terlalu banyaknya cakupan kepengawasan yang dilaksanakan oleh tiap pengawas. Pengawas harus dituntut oleh atasan untuk membuat administrasi yang rinci karena pengaruh birokrasi, sehingga pengawas tidak sempat belajar. Pengawas biasanya hanya berperan sebagai kurir, yaitu bertugas mengantar surat dari kantor ke sekolah atau madrasah. Jadi signifikansi peran pengawas tidak ada. Lalu pengawas itu tidak mendapatkan dana DIPA untuk menunjang transportasi ketika melaksanakan tugas. Pendekatan supervisi direktif menggunakan prinsip supervisi behaviorisme, yaitu segala perbuatan dan tindakan itu berasal dari refleks. Guru perlu diberi rangsangan agar ia bisa bereaksi dan berkreasi.